Kalau begitu, temani aku mati obong untuk membuktikan cinta Mas pada aku. Apa itu nggak keterlaluan? Kalau Mas tidak berani, berarti tidak mencintaiku. Setiawati, kalian itu raksasa, pemakan bangkai. Apakah pantas raksasa seperti kalian menikah dengan aku? Kukutuk kau menjadi belibis. Jadilah kau belibis. Kau akan menjadi manusia lagi. Ada gadis yang mencintaimu dan mau mencabut jambulmu. Tapi kalau tidak, kamu akan tetap menjadi belibis. Asal kamu tahu ya, selama ini cintaku itu cuma untuk Angling Dharma. Kalau kamu ingin bertemu dengan Angling Dharma, saya bisa berjalan. Gimana caranya? Tunggu Kak Madrim, tunggu. Kamu bukan Angling Dharma. Kuda Sembrani, siapa yang menghadang kita? Kamu pengaduan Angling Dharma. Gara-gara kamu, naga kini kekasihku mati. Kamu harus dibunuh. Jangan khawatir Angling Dharma. Biar aku yang menghadapi si ular tampar yang tidak tahu diri itu. Mas Angling? Tenang. Dimas, lihat, Kijang itu lari ke sana. Iya, sebagian lagi ke sana. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, kita berpencar saja. Kang Was ke sana, saya ke sana. Baik, itu udah bagus. Ayo, kalian ikut aku. Ayo. Lihat! Iya, itu Kijang yang tadi. Siapkan ketapel. Binatang apa itu? Itu kadal raksasa. Luar biasa dan sekali telan. Kadal itu melihat kita. Kabur! Itu seperti suara Angling Dharma dan Madrim. Kalian meninggalkan mereka. Ayo kembali ke sana. Ayo. Seperti suara Angling Dharma dan Batik Madrim. Iya, Tuan. Ayo, kita cari. Ayo. Ayo, lari! Ayo! Ayo cepat! Kita masuk ke gua saja. Ayo Kak, jangan. Angling Dharma, Batik Madrim, jangan lakukan sesuatu. Dan jangan masuk ke gua itu. Mungkin itu sarangnya. Iya Papa. Tapi kadal itu maju terus. Ya, biar Om alihkan perhatian. Ayo, kalian tembak dia. Berhasil. Yeay!
Ayo. Madrim, Angling. Kau hebat. Hebat sekali. Ayo, kita balik. Ayo. Ayo balik. Madrim. Iya, Pak. Waduh, rupanya ada tamu agung dari Bojonegoro. Apa kabar, Dimas? Baik, Kang Mas. Masih belum berhenti hobi berburunya. Masih, tapi kali ini saya benar-benar sial. Tidak dapat apa-apa untuk barbeque kita. Loh, kok bisa? Emang 3 hari belum cukup lama? Ini gara-gara ada kadal raksasa yang memakan rusa buruan kita. Kadal raksasa? Ya Paman, dinosaurus. Aku dan kakak Madrim yang pertama kali menemukannya. Iya Paman. Nah, kalau begitu, kalian harus menceritakannya pada Renggowati. Renggowati datang ke sini. Surprise! Renggowati? Ya sudah, kalian berbagi cerita sama Renggowati. Biar Pak Le sama Bule mendengar cerita dari ayah kalian. Boleh kalau begitu, ayo kita ke taman. Iya. Ayo, kalau gitu kita ngobrol di dalam saja. Ayo. Ayo. Angling Dharma kurang ajar suamiku. Angling Dharma benar-benar kurang ajar. Dia telah berani menembakku. Lihat. Aku ingin sahabatmu itu mati. Apa benar yang kudengar? Dan kenapa Angling Dharma sampai menembak tanganmu? Aku juga tidak tahu apa sebabnya. Aku nggak tahu kenapa dia berani menembakku. Dia telah berani menganggapku sebagai binatang buruan. Aku mau dia mati, Kanda. Aku mau dia mati. Baiklah. Malam ini juga akan aku datangi anak Ponco Trio itu. Dan akan aku bunuh dia. Angling Dharma, lihat pembalasanku. Itu Puri Malwapati. Aku harus masuk ke kamar Angling Dharma. Tapi dengan wujudku seperti ini, pasti akan membuat geger seluruh Malwapati. Aku harus merubah diriku menjadi ular tali picis agar bisa masuk ke kamar tidurnya tanpa seorang pun yang bisa mengetahuinya. Tali picis, jadilah! Aku nggak tahu apa yang terjadi kalau sahabatku Naga Pertala menelan mentah-mentah pengaduan Naga Gini istrinya. Kalau aku yang menembaknya, aku nggak bermaksud menembak dia. Aku bermaksud menembak Sawer Tampar. Keterlaluan. Dia mengkhianati Naga Pertala sahabatnya, dan ia layani Naga Gini yang tidak tahu diri itu. Dan aku marah. Aku menembak Sawer Tampar. Tembakanku meleset dan mengenai Naga Gini. Kamu nggak bersalah. Ternyata kamu memang sahabatku yang paling setia, Angling Dharma. Naga Pertala? Aku hampir saja membunuhmu, Angling Dharma.
Maafkan aku, Naga Pertala. Aku memang telah melukai Naga Gini. Tapi sudahlah. Kamu tidak bersalah. Istrikulah yang bersalah. Itulah ulah istri yang selingkuh. Sahabat yang dijadikan korban. Tapi kamu tenang saja. Dia akan menerima akibat dari ulahnya itu. Iya. Aku sudah sangat muak dengan kehidupan ini, Angling Dharma. Iya. Maukah kau terbang bersamaku? Akan aku tunjukkan sesuatu untukmu. Baiklah, kepengguru. Angling Dharma sahabatku, peluk erat-erat leherku. Kita akan turun ke bukit di bawah sana itu. baiklah, Naga Pertala. Aku rasa disinilah tempat yang tepat untuk menurunkan ilmuku kepadamu, Angling Dharma. Ilmu apa itu, Naga Pertala? Ilmu berbicara dengan hewan. Keuntungannya aku peroleh apa? Kamu akan merasakannya sendiri setelah kamu menguasai ilmuku. Aku mau. Aku siap menerimanya. Baiklah. Tapi dengan satu syarat. Kamu tidak boleh menurunkan ilmu ini kepada siapapun. Bahkan kepada istri atau anakmu sekalipun. Karena jika kamu menurunkan ilmu ini kepada mereka, maka kamu yang akan mati. Itu berarti Naga Pertala akan mati kalau menurunkan ilmunya kepadaku. Ya, Tidak. Aku nggak mau kalau Naga Pertala harus mati. sudahlah Angling Dharma. Ini sudah menjadi tekadku. Daripada aku hidup di alam yang penuh dengan pengkhianatan, lebih baik aku kembali ke alam keabadian. Sudahlah. Ayo kita bersiap. Waktu kita tidak banyak. Ayolah. Pusatkan pikiranmu atas ilmu yang akan kuberikan padamu.
penjelasanku. Aku tidak butuh penjelasan kamu, Angling Dharma. Tahan! Hentikan! Kamu kembali untuk menolongku, Nagapertala. Iya. Aku minta maaf karena tadi aku langsung muksa dan meninggalkanmu di bukit ini. Iya. Lihatlah itu. Kuda Sembrani itu akan menghantarkanmu pulang ke Malwapati. Sembrani, antarkan sahabatku ini pulang ke Malwapati. Sekarang kamu pulanglah. Kamu sudah tidak punya urusan lagi dengan Nagagini. Terima kasih. Kakang, kenapa kakang membiarkan Angling Dharma pergi? Kenapa? Angling Dharma tidak bersalah. Kamulah yang bersalah, Nagagini. Tidak, Angling Dharma telah menembakku, kakang. Lihat, tanganku terluka. Angling Dharma bermaksud menembak tampar teman selingkuhmu itu. Kalau akhirnya tembakannya mengenaimu, itu karena tampar sengaja menghindar dan membiarkanmu terkena. Tidak, aku tidak pernah selingkuh. Itu fitnah, kakang. Aku bersumpah aku tidak pernah selingkuh. Jangan pernah bermain-main dengan sumpah. Karena sumpah itu akan memakanmu kalau kau berdusta. Aku bersumpah demi bumi dan langit. Sudah aku katakan, jangan main-main dengan sumpah. Kuda Sembrani, siapa yang menghadang kita? Kamu pengaduan Angling Dharma. Gara-gara kamu, Nagagini kekasihku mati. Kamu harus dibunuh. Jangan khawatir, Angling Dharma. Biar aku yang menghadapi si ular tampar yang tidak tahu diri itu. Tampar sudah selesai. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke Malwapati. Terima kasih, Kuda Sembrani. Mas, tidak terjadi apa-apa kan? Enggak. Aku tadi cuma bertemu dengan teman lama. Maaf ya, membuat kamu kaget. Kang, Apa sayangku? ayo tebak, apa yang akan mereka lakukan setelah ini? Mereka masih tergolong pengantin baru loh, Kang. Lalu kenapa kalau masih pengantin baru? Kakang pakai pura-pura tidak tahu segala. Dasar kalian seperti manusia juga. Dasar usil. Kalian pikir aku nggak tahu apa kalian bicara apa? Ada apa, Mas? Enggak kok, aku nggak ada apa-apa. Tapi tadi Mas bicara dan senyum-senyum sendiri. Mas mentertawakanku ya? Emang ada yang lucu? Enggak, aku nggak ngetawain kamu kok. Nggak ada yang lucu kok dari kamu. Mas bohong. Mas pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Untuk apa aku jadi istri Mas? Baik. Kalau begitu aku akan terus terang. Kamu lihat kedua cicak itu. Kenapa dengan cicak-cicak itu? Mereka sedang membicarakan kita. Mereka sedang menebak-nebak apa yang akan kita lakukan sebagai pengantin baru.
Mas tahu bahasa binatang? Iya. Kalau begitu, ajarkan aku ilmu itu. Karena aku juga ingin tahu. Enggak boleh. Ilmu itu nggak boleh diturunkan kepada siapapun. Termasuk istri. Iya. Mas bilang sangat mencintaiku, tapi tidak mau mengajarkan ilmu itu padaku. Setiawati, aku sangat mencintai kamu. Gombal. Bagaimana aku bisa yakin kalau Mas tidak mau mengajarkan ilmu itu padaku, Mas? Begini aja. Aku akan melakukan apa aja, asal jangan mengajarkan ilmu itu. Gimana? Setiawati? Setiawati. Baik. Kalau begitu, temani aku mati obong untuk membuktikan cinta Mas padaku. Apa itu nggak keterlaluan? Kalau Mas tidak berani, berarti tidak mencintaiku. Alangkah bahagianya aku kalau suamiku bisa setia seperti Raden Anglingdarma. Diajak mati obong mau. Laki-laki bodoh. Oh, jelas istrinya salah sendiri. Kok diajak mati obong mau? Itu bagaimana? Kalau aku ya tidak mau. Kalau mau bunuh diri ya sendiri aja. Nggak usah ngajak-ngajak orang lain. Nggak sadar apa kalau bunuh diri itu dosa? Kamu benar, kambing jantan. Kenapa aku turuti kemauan istriku yang salah? Keterlaluan. Ini berlebihan. Saya sudah mengingatkan agar Setiawati sadar, Mas. Tapi Setiawati tidak mau mendengarkannya. Tapi apa masih mungkin aku mencegah mereka? Tidak, Mas. Lihat. Setiawati! Tidak. Setiawati. Saya nggak bisa menahannya, kan? Saya nggak bisa menahannya. Saya terlambat. Syukurlah, sekarang kamu sudah sadar, adikku. Setiawati sudah nggak ada. Saya nggak bisa mencegahnya, kan? Saya nggak bisa mencegahnya. Saya begitu bodoh. Kenapa saya begitu lambat? Sudah. Setiawati. Setiawati. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu, kekasih. Duhai istriku, oh janganlah tinggalkan aku. Aku mencintaimu, kekasih. Duhai istriku, oh janganlah tinggalkan aku. Aku Maafkan aku, maafkanlah semua kesalahanku pada dirimu. Maafkan aku, karena aku engkau menderita
dan belum sempat membahagiakanmu. Maafkanlah, oh istriku, aku mencintaimu kekasih. Duhai istriku, oh janganlah tinggalkan aku mencintaimu. Maafkan aku, maafkanlah semua kesalahanku pada dirimu. Maafkan aku, karena aku engkau menderita dan belum sempat membahagiakanmu. Maafkanlah, oh istriku, aku mencintaimu kekasih. Duhai istriku, oh janganlah tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Lihat, Angling Dharma telah sendiri lagi. Kesempatan untuk kita memilikinya kembali terbuka. Iya kak, kita harus membalaskan dendam kematian ayah kita, Baka. Iya kak, Angling Dharma harus kita bunuh. Balas dendam tinggal balas dendam. Tapi kita harus memiliki Angling Dharma agar kita mempunyai keturunan berdarah manusia. Baru kita bunuh dia. Iya kak, setuju. Angling Dharma harus kita jadikan sapi bibit. Pergunakan sihir kita. Buat Angling Dharma merasa berdosa, tidak kerasa dipurinya, dan mengembara mencari ketenangan di luar. Lalu pada saat itu kita culik dia, bawa dia ke istana Goa. Ini bagus kak, setuju. Ayo kita pulang, kita ke tungku pemujaan. Angin hitam barat, angin hitam timur, angin hitam utara, dan angin hitam selatan. Buat Angling Dharma merasa berdosa. Buat Angling Dharma mencari ketenangan di luar purinya. Buat Angling Dharma mengembara, dan buat Angling Dharma merasa gelisah. Buat Angling Dharma merasa berdosa, dan buat Angling Dharma keluar dari purinya. Aku harus mengembara. Aku harus mencari ketenangan di luar Puri Malawapati. Puri Malawapati, perkebunan teh, dan pabrik-pabrik tekstil. Itu semua peninggalan papamu. Kamu mau kemana kan kalau kamu pergi? Aku serahkan kepada Kamadrim. Papa dulu pernah pergi ke luar negeri, dan perusahaan serta Puri diserahkan kepada paman untuk mengelolanya. Iya, kalau memang tekad kamu sudah bulat, aku akan terima semua kepercayaan yang kamu berikan. Aku dan Nilawati akan menjaga Puri ini dan mengurus semua perusahaan dengan baik. Selamat jalan.
siapa ini? Ini kamar kita, Angling Dharma. Siapa kalian? Aku Kumala, ini Widuri dan Mintarsi, calon-calon istrimu, Angling Dharma. Apa? Ya, kami putri-putri Baka yang kamu bunuh. Tapi tenang aja, kami tidak akan membalas dendam. Kami hanya menginginkan keturunan manusia. Itu nggak mungkin. Kalian itu keturunan siluman. Kita tidak mungkin menjadi suami istri. Ibu kami manusia, Angling Dharma. Itulah sebabnya kami menginginkan keturunan manusia darimu. Aku tidak sudi. Kamu tidak bisa menolak, dan kamu tidak akan bisa lari dari tempat ini. Tidak. Aku harus pergi dari sini. Kembalilah istirahat, Angling Dharma. Sampai saatnya kau melayani kami. Kemana kalian? Itu bukan urusan kamu. Ayo adik-adik. Aku memang menjadi tawanan kalian. Tapi aku punya cara untuk mengetahui apa yang akan kalian lakukan. Ada semua. bertiga. Aku ingin anak laki-laki darinya, Kak. Aku ingin anak perempuan. Dan aku ingin anak kembar. Ini enak ya? Aku sangat enak sekali. Yaudah, yuk. Kenapa, Kak? Lihat ini, Kak. Ini potongan hati yang telah aku berikan pada Gagak tadi. Berarti Gagak itu adalah jelmaan Angling Dharma. Kalau begitu, dia tahu kalau kita memakan bangkai. Ini penghinaan. Tidak bisa kita biarkan. Iya, Angling Dharma telah mempermalukan kita. Dan kita harus membalas perbuatannya. Ayo, betul. Ayo. Angling Dharma. Apa maksudmu? Kau mau menghinaku? Iya. Aku hanya ingin mengingatkan kamu, Kumala. Kalian ini raksasa, pemakan bangkai. Menjijikan. Apakah pantas raksasa seperti kalian menikah dengan aku? Kukutuk kau menjadi belibis. Jadilah kau belibis. Kamu akan menjadi manusia lagi. Kalau ada gadis yang mencintaimu dan mau mencabut jambulmu. Tapi kalau tidak, kamu akan tetap menjadi belibis sampai saatnya kematian menjemputmu. Sana pergi. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Kok ada belibis terbangnya malam ya? Biar aja, bukan urusanmu. Kok belibis ada jambulnya? Oh iya, terima kasih sudah diingatkan tentang jambulku. Memangnya kamu mau kemana? Mau ke Rojonegoro menemui pacarku. Yuk, ya non. Itu burung belibis apa burung hantu sih, yuk? Burung belibis kali, non. Kok bisa ada belibis sih, yuk? Iya,
Bagus benar belibis itu ya. Kelihatannya jinak ya, Non. Iya, yuk. Saya tangkap ya, Non. Iya, iya. Kelihatannya belibis itu nggak mau ditangkap, Non. Coba sekali lagi, yuk. Cepetan. Ayo, belibis putih. Jangan kabur lagi ya. Ayo sama Jinin. Ayo, sayang. Ayo. Aduh, jadi basah semua deh, Non. Ya ampun. Hei belibis, kamu itu jangan mempermainkan Yujinem ya. Yujinem itu orangnya baik. Oh, dasar belibis genit. Milih cakep kamu ya? Tolong bilang sama dia, Non. Saya minta maaf. Kamu bisa... Jangan bilang kalau aku bisa bicara. Kenapa, Non? Enggak apa-apa, yuk. Kamu pasti siluman, iya kan? Aku bukan siluman. Aku suruhan Angling Dharma. Kenapa, Non? Gak ditangkap saja, Non. Gak apa-apa kok, yuk. Walaupun belibis itu dilepas, dia gak akan kabur kemana-mana. Coba dilihat. Wah, benar-benar ingin ikut Non tuh. Minta diberikan kurungan yang bagus kali, Non. Ya enggak dong, Yu. Belibis ini nggak akan dikurung, tapi dia akan tinggal bersama aku di kamar, oke? Kalau ngotorin kamar gimana, Non? Ya enggak dong, Yu. Terus kalau cara burung belibis di kamar Non, bagaimana? Ya kamu jangan bilang sama papa dan mama dong, Yu. Gimana sih? Itu aja kok susah. Aneh, burung itu kok bisa nurut banget sama si Non itu, bagaimana ya? Ranggawati mana, Bu? Kau tidak ikut sarapan? Iya ya, kenapa belum muncul juga? Apa dianya masih berenang? Nam? Iya, Nyonya. Ranggawati masih di kolam renang. Di kamarnya kali, Nyonya. Wong renangnya sudah selesai setengah jam yang lalu. Tapi kenapa belum ikut sarapan? Tunggu sebentar ya, Mas. Iya, belibis putih. Aku sangat ingin bertemu dengan Angling Dharma. Aku sangat rindu dan mencintai dia. Benar yang saya dengar ini. Kok kamu begitu sih, belibis? Kamu kan selama ini tahu bagaimana perasaan aku sama Angling. Asal kamu tahu ya, selama ini tuh cintaku cuma untuk Angling Dharma. Kalau Non mau ketemu dengan Angling Dharma, saya bisa memberi jalan. Gimana caranya? Ranggawati. Ranggawati. Iya, Ma. Aduh, gimana dong? Ranggawati. Iya. Ranggawati. Apa itu? Kamu melihara burung di kamar sekarang? Anu apa? Apa itu, ha? Ya itu, Mas, gara-gara belibis itu makanya dia nggak mau sarapan sama kita. Kamu ini jorok sekali. Masa melihara burung di kamar? Udah kurung aja di luar sana. Jangan. Belibis ini nggak akan kemana-mana kok. Iya. Sayang, burungnya tetap burung. Nanti kalau kotorannya kemana-mana bagaimana? Terus kalau kamu kena flu burung gimana, ayo? Enggak, Ma. Aku janji deh, ya. Kamu nih kalau dikasih tahu. Den. Kenapa, Nam? Mandor Bermono, istri dan kembarannya ingin ketemu, Den. Mandor Bermono, istri dan kembarannya. Yang kembar itu siapa? Ya, Mandor Bermononya, Den. Emang sejak kapan Mandor Bermono itu punya kembaran? Mas, dilihat aja. Kabarnya kok aneh-aneh gitu sih? Iya deh,
Bu. Ayo. Urus tuh burung. Mandor Bermono kembar. Kembar bagaimana, yuk? Mandor bermononya ada 2, Non. Bermani. Bermani. Bermono. Bermani. Iya, Den. Tolong ceritakan, kenapa suamimu bisa jadi ada 2, dan kenapa sampai dua-duanya mengaku sebagai suamimu yang sah? Baik. Saya akan menceritakan kejadiannya. Malam itu tidak ada yang aneh. Suami saya berangkat kerja seperti biasa. Loh, Mas mau kemana lagi sih? Kok pakai nanya sih? Ya mau ke pabrik lah. Malam ini aku dinas malam. Kamu mau ikut? Hah? Enggak ah. Ya udah, aku berangkat ya. Iya, Mas. Hati-hati ya, Mas. Iya. Baik-baik di rumah ya. Iya. Siapa? Aku. Pasti ada yang ketinggalan. Kok balik lagi, Mas? Pasti ada yang ketinggalan. Enggak. Terus kenapa pulang? Aku hanya kangen pada kamu, sayang. Kangen gimana, ih? Sudahlah, pura-pura lagi. Saya bingung, Pak. Hal seperti ini tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Lalu kapan kedua Bermono ini bertemu? Ketika kami berada di dalam kamar, tiba-tiba ada yang datang. Bermani, buka pintunya nih. Nih, buka pintunya nih. Ada barang aku yang ketinggalan. Sebentar, Mas. Ada yang ketuk pintu ya? Oh iya, nanti kesini lagi ya. Iya. Aduh, siapa sih? Mas. Iya, tadi aku udah sampai pabrik, tapi ternyata kunci ruanganku ketinggalan. Jadi aku balik lagi. Aduh, kenapa jadi begini? Terus yang di dalam kamar itu siapa? Di dalam kamar? Maksud kamu? Iya, di dalam kamar. Oh, begitu. Hah, kurang ajar kamu ya. Tadi sebelumnya saja aku keluar dari rumah. Kamu sudah seenaknya masukin laki-laki ke dalam kamar. Sekarang mana laki-laki itu? Tunggu, Mas. Aku mau tahu siapa laki-laki yang kamu maksudkan. Aku kali yang dia maksud. Siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Hah? Aku Bermono, suaminya Bermani. Aku Bermono, suaminya Bermani. Jangan mengulangi kata-kataku, bodoh. Kamu yang bodoh. Aku suaminya Bermani. Aku Bermono asli. Kamu yang palsu. Aku yang asli. Aku yang asli. Kamu yang palsu. Kamu yang palsu. Aku yang asli. Aku yang asli. Kamu yang palsu. Aduh, bicaranya pun diulang-ulang. Apa kalian nggak ada dialog lain, hah? Itulah sebabnya saya bawa mereka kemari. Karena saya yakin Bapak bisa menunjukkan yang mana suami saya yang sebenarnya. Sulit membedakan mereka berdua. Mereka itu benar-benar mirip. Ya? Non, mudah sekali untuk membedakan mana yang asli dan mana yang bukan. Caranya? Mari saya bisikin. Iya, saya mengerti. Saya bisa memberikan jalan keluarnya, Pak. Ranggawati, kamu bisa membedakan mereka berdua? Bisa? Kalau kamu bisa, kamu maju ke sini. Iya, Pak.
yang bisa masuk ke dalam botol ini, dia pasti adalah Bromono yang asli. Tidak. Ini namanya tidak adil. Bagaimana mungkin saya bisa masuk ke botol itu? Saya ini kan manusia. Cuma botol sebesar ini. Yang lebih kecil pun aku bisa masuk. Buktikan. Ternyata Bromono yang asli adalah kamu. Dan yang ada dalam botol ini adalah genderuwo yang menyerupai kamu. Terima kasih, Non. Lepaskan aku! Keluarkan aku dari botol ini! Terima kasih. Non sudah mengembalikan suami saya yang sejati. Ya sudah, sekarang cepat pulang. Dan kubur dalam botol ini supaya genderuwo itu kapok dengan semua perbuatannya. Rasakan pembalasanku. Sudah hampir 4 bulan Dimas Anglingdarma tidak ngasih kabar ke Malapati. Aku benar-benar mengkhawatirkan dia. Kenapa, Mas? Gelisah karena Dimas Anglingdarma lagi? Iya. Apa aku salah mengkhawatirkan dia? Tentu saja tidak, Mas. Tapi kan sekarang Dimas Anglingdarma sudah dewasa. Dan dia sudah bisa menjaga diri. Iya, aku tahu, tapi dia nggak pernah ngasih kabar. Aku ingin mencari dia. Tunggu, Mas. Sabar. Mau sabar bagaimana? Ya sudah. Kita tunggu beberapa hari lagi saja. Baiklah, kamu benar. Iya. Aku sangat merindukan Mas Angling, Bibis Putih. Dan kamu kan pernah berjanji kalau kamu akan memberitahu bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengan Mas Angling. Non benar-benar mencintai Anglingdarma. Aku mencintainya sejak kami anak-anak. Sampai sekarang Non masih mencintainya. Cintaku tulus, Bibis Putih. Kalau begitu, cabutlah jambul saya. Apa? Hanya dengan mencabut jambul kamu, aku bisa bertemu dengan Mas Angling? Iya, cabutlah. Ayo, cabutlah. Jangan ragu. Mas Angling? Jangan kaget, Renggawati. Akulah sebenarnya Belibis itu. Tapi ini nggak masuk akal. Karena cinta tulus semula yang membuat aku berubah menjadi wujud asliku. Kenapa Mas bilang begitu? 3 perempuan anak baka telah menyihirku menjadi Belibis putih. Dan aku akan menjadi wujud semula kalau ada seorang wanita yang mempunyai cinta tulus kepadaku dan mau mencabut jambulku. Ternyata wanita itu adalah kamu. Terima kasih, Renggawati. Terima kasih. Kamu telah membuat aku menjadi wujud semula. Akhirnya kita bertemu kembali, sayangku.
senang sekali, Mas. Tapi bagaimana caranya aku bisa menyembunyikan dari Papa dan Mama kalau sebenarnya Belibis Putih itu adalah kamu? Untuk sementara ini, biarlah aku jadi Belibis Putih di siang hari. Dan malam hari, barulah aku kembali ke wujud semula. Iya, aku setuju. Tapi sampai kapan? Tunggu sampai waktu yang tepat untuk memberitahu siapa Belibis Putih itu sebenarnya. Jadi Mas tetap akan pergi? Iya. Tidak bisa menunggu beberapa hari lagi? Sebulan yang lalu kamu menyuruhku untuk menundanya. Tapi kali ini aku sudah gak bisa menunggu lagi. Baiklah, Mas boleh pergi. Tapi bisakah Mas meraba kemana kira-kira Dimas Anglingdarma itu berada? Mungkin aku akan mencoba ke Bojanegara. Bojanegara? Iya. Alasan Dimas Anglingdarma ke sana itu sangat kuat. Kenapa? Di sana ada Renggowati. Dia itu sahabat Anglingdarma sejak kecil. Oh iya, saya ingat. Dia kan yang tidak mau datang ke pesta perkawinan. Iya. Mudah-mudahan Mas bisa ketemu Anglingdarma di sana. Aku juga berharap begitu. Silahkan Tuan. Terima kasih Pak. Kamu hati-hati di rumah ya. Iya, Mas juga hati-hati ya. Iya. Dah. Dah. Renggowati mana, Bu? Kok dia nggak ikut makan lagi? Iya, aneh. Kenapa akhir-akhir ini dia selalu nggak ikut makan? Biar aku lihat dia, Mas. Biar saya sajanya yang ke kamarnya. Nggak usah, biar saya aja. Gimana momonganmu ini, Nem? Sejak dia memelihara Belibis Putih, dia tidak pernah keluar kamar. Iya, Den. Saya sendiri juga bingung kenapa jadi begini. Saya juga jarang ketemu sama Non, Den. Renggowati. Renggowati. Gimana, Mas? Wati. Wati. Aku akan kembali ke wujud Belibis lagi. Renggowati. Siapa yang bersama kamu? Renggowati. Renggowati. Buka pintunya. Kok nggak bisa berubah menjadi Belibis? Renggowati. Aku juga nggak tahu. Kayaknya udah nggak bisa lagi. Buka pintunya. Aduh, gimana dong? Ya udah, ngumpet. Di mana, Ki? Ya di mana? Renggowati. Di kamar mandi. Ayo cepet. Ayo cepet ngumpet di kamar mandi. Cepetan, Mas. Cepetan. Renggowati. Buka pintunya. Renggowati. Cepat buka pintunya. Renggowati. Cepat buka pintu. Iya, Ma. Lama banget sih buka pintunya. Apa ada seseorang di sini? Nggak ada siapa-siapa kan? Burung Belibis kamu di mana? Ke taman kali, Ma. Tadi kali iya. Apa ada seseorang di kamar mandi? Hah? Mendingan Mama nggak usah buka kamar mandi deh, Ma. Soalnya kamar mandinya kotor, bau. Nggak apa-apa, udah minggir. Minggir. Aduh. Kenapa kamu ketakutan? Kamar mandinya bersegini. Terus nggak ada siapa-siapa juga. Ayo ikut Mama. Papamu udah nunggu di meja makan. Wati ntar aja deh, Ma, ya. Kenapa ntar? Iya, ntar. Wati gampang deh nyusul. Bener ya nyusul? Mama tunggu loh. Mas. Mas. Mana Renggowatinya, Bu? Katanya mau nyusul, Mas. Kenapa nggak diajak sekalian? Nam? Jemput Renggowati dan ajak dia ke sini.
Iya, Den. Apa? Aji Halimunan? Ya, aku bisa bersembunyi di mana aja dan tidak bisa dilacak kalau yang mencariku tidak mempunyai ilmu yang lebih tinggi dariku. Syukurlah, Mas. Tadi aku sempat cemas. Aku takut kalau Mama menemukan kamu dalam kamar mandi. Tidak. Ibumu tidak akan menemukan aku. Suara siapa? Kamu dengar suara laki-laki di kamar Renggawati? Iya, Den. Kamu yakin? Yakin sekali, Den. Ayo, Bu. Iya. Nem, kayaknya ada tamu deh. Coba kamu lihat dulu ya. Iyanya. Sudah, sekarang kamu cepat ke ruang makan. Nanti Romo dan ibumu curiga. Ya, cepat sana. Renggawati? Renggawati, buka pintunya. Siapa laki-laki yang ada di kamarmu itu? Renggawati, buka pintunya atau Papa dobrak pintunya. Mas, sabar. Aduh, gimana nih, Mas? Jangan takut, jangan khawatir ya. Gimana aku nggak takut sih? Sedangkan Papa itu tahu kalau Mas ada di dalam kamar aku. Aku kan sudah bilang sama kamu, aku punya Aji Halimunan. Renggawati, Aku bisa sembunyi di mana aja. Ya udah, kenapa Mas sekarang masih bertele-tele? Ngumpet di mana, Kek? Cepetan, Mas. Aku akan sembunyi di bandul kalungmu, ya. Ya udah, cepetan. Renggawati. Renggawati, Sekarang kamu buka pintunya. Renggawati, cepat buka pintunya. Ayo cepat. Iya, tunggu sebentar, Pak. Iya. Mana laki-lakinya? Mas, laki-laki siapa sih, Pak? Laki-laki yang tadi bicara sama kamu. Ya, Papa lihat sendiri kan, di kamar aku nggak ada siapa-siapa. Kamu bohong. Sabar dong, Mas. Sejak kapan aku jadi orang tidak sabaran? Ya udah, tenang. Maaf, Den, ada tamu. Siapa tamunya? Dari Puri Mawapati, Raden Batuk Madrim. Pasti ada yang penting kalau Madrim sampai ke sini. Urusan Papa sama kamu belum selesai. Papa mau ketemu dia dulu. Kamu ini kenapa sih, Wati? Apa ada sesuatu dengan kamu? Apa kamu menyembunyikan sesuatu? Sudah lama nggak ketemu. Iya, Paman. Silakan duduk. Terima kasih. Ada apa ini kamu ke sini? Biasanya kalau kamu ke sini pasti ada yang penting. Ini mengenai Dimas Angling Dharma. Sejak Angling Dharma menikah, Renggawati jadi patah hati. Dia menutup diri dan tidak mau bergaul dengan siapapun. Tapi belakangan ini dia jadi aneh. Aneh? Aneh bagaimana, Paman? Sepertinya dia menyembunyikan laki-laki di kamarnya. Oh iya? Masa sih, Paman? Kelihatannya begitu. Tapi setiap kita periksa ke kamarnya, laki-laki itu tidak pernah diketemukan. Jangan-jangan orang itu menganut ilmu halimunan. Paman, kalau misalkan Paman mengizinkan, boleh saya memeriksa kamar Renggawati. Siapa tahu saya bisa menemukan siapa yang bersembunyi di sana. Boleh? Ayo. Mas Madrim? Iya. Sepertinya ada yang aneh di dalam tubuh diri Dewati. Mas Madrim kenapa ngomong kayak gitu? Kita kan baru ketemu. Memangnya ada yang aneh apa sama Wati? Saya tidak tahu pasti, tapi yang jelas ada yang aneh dengan kalung yang kamu pakai. Sekarang kamu lepaskan. Mas Madrim jangan asal bicara ya. Udah, tidak apa-apa. Kamu lepaskan saja. Berikan saja, aku akan pindah ke giwangmu. Kalau gitu nggak usah. Giwang kamu saja yang kamu lepaskan. Mas Madrim jangan macam-macam ya. Lepaskan saja. Lepaskan, aku akan pindah ke selimutmu. Tidak usah.
Tunggu, Kamadrim. Tunggu. Kamu bukan Angling Dharma. Masih mau berkelahi lagi? Tidak, Dimas, tidak. Kenapa kamu masih menyerangku? Walaupun kamu sudah tahu aku yang di dalam selimut itu. Saya kira yang saya hadapi itu genderuwo yang menyerupai Dimas Angling Dharma. Maafkan saya, Dimas. Iya. Kenapa kamu nggak bilang kalau yang kamu sembunyikan itu Angling Dharma? Maafkan aku, Pak, Ma. Aku memang nggak berani untuk berterus terang. Tapi benar kok, di antara kami belum pernah terjadi apa-apa kok. Paman, Bibi, maafkan saya. Kalau saja Renggowati ngomong terus terang, tidak akan ribut-ribut kayak tadi. Ya sudah, saya maafin. Sekarang kita makan malam dulu. Ayo, Mas. Renggowati telah membuat Angling Dharma seperti semula. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Renggowati harus kita singkirkan. Renggowati harus kita bunuh. Kenapa tidak? Tuntaskan urusan ini. Kita tanyakan dulu pada Tungku Pemujaan. Ayo kita pulang. Katakan Bopo, apa yang harus kami lakukan agar kami dapat membunuh Renggowati yang telah membuat Angling Dharma menjadi manusia kembali? Apa? Kamu mau membunuh Renggowati? Iya, Bopo. Angling Dharma sudah didampingi Batik Madrim. Mereka sudah tahu kelemahanmu. Lebih baik kamu dan adik-adikmu berubah wujud menjadi sosok lain untuk memudahkan rencanamu. Kamu dan adik-adikmu setengah manusia juga setengah siluman. Jadi kamu bisa berubah apa saja sesuai keinginanmu. Kamu bisa menjadi Nagagini yang sakit hati kepada Angling Dharma. Kamu juga bisa menjadi Gondoruo yang sakit hati pada Angling Dharma. Dengan sosok-sosok itulah kamu bisa membuat gentar Angling Dharma. Iya, kalau memang itu yang harus kami lakukan. Dalam waktu singkat, Angling Dharma akan dinikahkan dengan Renggowati. Setelah menikah, mereka baru akan ke Malwapati. Pada saat itulah kalian cegat mereka. Iya, Bopo. Kami mengerti. Terima kasih atas petunjuknya. Kalian mengerti apa yang dikatakan Bopo tadi? Iya, Kak. Itu artinya kita harus bersabar sampai saat yang ditentukan. Mengerti, Kak? Wati, kamu baik-baik aja di Malwapati ya? Iya, Ma. Pak, Paman, Aku hanya butuh doa restu dari Mama dan Papa. iya. Yuk, sudah ya? Selamat jalan, Non, Den. Mari, Pak. makasih. Iya, Pak. Dah.
cegat mobil itu setelah tikungan. Ayo. Iya, Kak. Genderuwo ijo. Genderuwo abang. Genderuwo ireng. Kamu lihat mereka? Siapa mereka dan kenapa mereka menjegat kita? Kalau melihat sosoknya, yang tengah itu Genderuwo Ijo. Kamu kenal dengan mereka? Genderuwo itu berubah menjadi manusia dan mengganggu rumah tangga Bermono dan Bermani. Mau apa mereka? Apapun yang mereka lakukan, kita harus melawannya. Iya. Lihat, mereka ke sini. Kita cepat mundur dari sini. Iya, iya. Cepat. Kamu takut padaku, Astigata? Kamu mau kabur? Iya, kedua saudaraku akan ikut balas dendam padamu dan kepada Renggowati istrimu itu. Ayo, hancurkan mobil dan istrinya. Bagaimana ini? Ayo hancurkan. Manusia lagi, Angling Dharma. Jadi adalah aku mengusir pengacau itu. Selamat jalan. Emang sebenarnya ada apa sih? Kenapa Genderuwo Ijo itu membantu kita? Nanti aku jelaskan ya. Tidak bisakah Genderuwo Ijo marah dan merusak rencana kita? Tapi kita punya satu kesempatan lagi, Kak. Iya, Kak. Kita masih bisa bersatu menjadi naga gini. Ya, kamu benar. Itu akan kita laksanakan nanti malam. Iya, Kak. Setuju. Aduh, Dimas Angling Dharma kemana aja sih? Pulang-pulang bawa putri cantik. Kenalin, Mbak. Ini Renggowati. Renggowati. Maaf, Mbak tidak bisa hadir dalam acara pesta pernikahan. Nggak apa-apa, Mbak. Angling Dharma, ini aku Nagagini datang untukmu. Kau telah menyebabkan suamiku mati, Angling Dharma. Aku tidak akan membiarkan istrimu hidup. Akan kubunuh dia. Nagagini sudah tenang di tempat penantian. Kenapa kau ikut campur dan mengganggu ketenangannya? Oh, jadi kau sudah tahu siapa aku sebenarnya, ha? Ya, kembalilah ke habitat asalmu, manusia siluman. Iya!
bersama sahabatku. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku harus kembali. Terima kasih. Selamat hidup berbahagia dengan istrimu yang cantik. Permisi.